Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Semoga Allah menjaga kita dari segala keburukan dan semoga Allah menyelamatkan kita dari segala fitnah. Kita bersyukur kepada Allah, kita dipertemukan Allah dengan Ramadan ini. Namun persoalannya adalah apakah kita bisa menggunakan Ramadan ini dengan penggunaan yang sebaik-baiknya. Sebagaimana materi yang diamanahkan kepada saya tentang produktivitas ibadah di dalam Ramadan. Ramadan sebagaimana telah kita dengarkan seutama-utama bulan, semulia-mulia hari, dan seagung-agung ibadah. Itu apabila seorang muslim menempatkan Ramadan di tempat yang tepat. Apabila kita melakukan puasa, menunaikan sholat malam ala kadarnya, ini menunjukkan kita tidak mengagungkan atau dianggap kurang mengagungkan ibadah ini di tempat yang tepat. Mari kita simak hadis-hadis Nabi SAW tentang peringatan bagi orang-orang yang melakukan suatu amalan dengan ala kadarnya. Wis pokoke nglakoni. Wis pokoke sing penting poso, sing penting sholat tarawih. Ini menunjukkan bahasa yang menunjukkan kurang adanya antusias kita di dalam menghargai amal ini. Nah, inilah yang kita khawatirkan diucapkan oleh Nabi SAW. Ada 3 pernyataan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin," betapa banyak orang-orang yang berpuasa, hadduhu, dia hanya mendapatkan dari min siyamihi, puasanya itu, al-ju' wal atos. Dia tidak memperoleh yang lain kecuali mendapatkan lapar dan haus saja, tidak lebih dari itu. Ini yang pertama, peringatan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak itu kalau kita belajar bahasa Arab menunjukkan bahwa
yang gagal banyak, yang tidak mendapat pintu royan itu tidak sedikit. Nabi mengatakan rubba, berapa banyak. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menyebutkan rubba qaimin, berapa banyak orang yang sholat malam di waktu malam Ramadan. Berapa banyak orang sholat malam. Hadduhu, dia hanya mendapatkan min qiyamihi, dari sholat malamnya itu as-sahar, begadang saja. Subhanallah. Jadi Allah menganggap apa yang dia lakukan dalam sholat malamnya itu dinilai oleh Allah sebagai apa? Begadang saja. Tentu bapak-bapak, Nabi berkata demikian bukan tanpa alasan. Nabi mengatakan demikian bukan pernyataan yang ngawur. Ada sebab. Kenapa puasa tidak mendapatkan sesuatu kecuali dahaga dan lapar saja? Kenapa orang yang sholat malam hanya dinilai begadang saja oleh Allah Ta'ala? Ini kan berbicara tentang kualitas. Ngapunten sebelumnya, kalau kita memperkerjakan orang, apapun itu bentuknya, apa tukang batu, apa guru privat anak-anak kita, kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat orang yang kita minta untuk melakukan sesuatu, lalu dia kerjakan asal-asalan. Dia ngerjakannya tidak dengan sepenuh hati. Pertanyaannya, kita memberi penghargaan apa tidak? Kita ngasih penghargaan apa tidak? Tidak. Mau ngajar kok asal-asalan. Walaupun yang diajarkan itu Al-Quran, bukankah ngajar Quran itu utama? Tapi kalau ngajarkan itu asal-asalan, tidak sepenuh hati, apakah kita hargai? Wallah, itu kita, Pak. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, oleh karena itu kita lihat hadis yang ketiga, nasihat dari malaikat Jibril, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Malaikat Jibril berkata, Rahima anfu. Rahima anfu. Makna ini memiliki makna kegagalan, celaka, kehinaan. Kata malaikat Jibril. Celaka, gagal, hina orang itu. Siapa yang dimaksud malaikat Jibril? Rajulin, seseorang. Rajulin, seseorang. Dakhala alaihi Ramadan. Dia mendapatkan bulan Ramadan. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia sholat tarawih di bulan Ramadan. Kemudian falam yufarulahu. Namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita simak. Yang mengatakan ini malaikat Jibril. Di mana malaikat Jibril mengatakan sebuah kehinaan, celaka, gagal. Seseorang apabila dia mendapatkan Ramadan, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ketika malaikat Jibril selesai mengatakan demikian, Nabi Muhammad SAW menjawab, amin. InsyaAllah. Yang berdoa tadi siapa? Malaikat terbaik. Yang mengamini siapa? Nabi terbaik. Kalau yang berdoa itu malaikat terbaik dan yang mengaminkan itu Nabi terbaik, kira-kira doa ini gimana? Allah. Lalu timbul persoalan, apa sebabnya kira-kira? Maka kita nukil dari berbagai riwayat. Ada 5 poin utama, kami sampaikan secara singkat.
Yang pertama, orang-orang yang masuk di dalam Ramadan yang kemudian mendapatkan peringatan-peringatan seperti ini, yang pertama adalah la yata'allaq ilallahi jalla wa'ala. Orang-orang yang tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyandarkan pengalamannya, dia menyandarkan pengetahuannya. Dia tidak minta tolong kepada Allah untuk menghadapi ibadah Ramadan ini. Sementara Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik, yang paling mulia, yang paling suci, yang paling agung, yang paling sempurna ketakwaannya dan derajatnya, itu selalu minta tolong kepada Allah dan selalu berlindung kepada Allah. Pagi, petang, Nabi selalu berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Itu Rasulullah, Pak. Nabi tidak mau ditinggalkan oleh Allah. Nabi tidak mau diumbar oleh Allah. Walaupun cuma sekejap mata. Ya Allah, jangan kau serahkan aku kepada diriku sendiri. Nabi tidak mau ditinggalkan Allah walaupun sesaat. Beliau selalu minta tolong kepada Allah. Makanya Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya, setiap kali selesai sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku minta tolong kepadamu. Ini yang pertama, orang yang ditelantarkan Allah pada hari Ramadan. Orang yang tidak bergantung kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang terlantar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang ditelantarkan Allah adalah laisa ladaika anjandah. Orang yang tidak punya program di dalam Ramadan. Asal-asalan. Tidak ditata, tidak diagendakan, tidak punya skedul yang jelas, yang baku. Sakarpe dhewe, kepingin maca Quran, maca kepingin leren-leren. Tidak punya agenda yang baku. Pak, Ramadan bukan bulan untuk leyeh-leyeh. Ibu, Ramadan bukan bulan untuk santai-santai. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, As-siyam junnatun jannatul muharibin. Puasa itu surganya para pejuang. Kalau memang panjenengan dengan saya serius, betul-betul ingin untuk menjadi penghuni-penghuni surga, Ramadan saatnya. Tunjukkan keseriusan kita untuk mendapatkan surga itu. Seperti orang-orang yang ingin sekali untuk meraih sesuatu. Jenengan lihat, jenengan saksikan. Orang ingin meraih kedudukan untuk supaya saya menjadi pemimpin. Apa yang dilakukan? Apa santai-santai? Apa leyeh-leyeh? Apa mainan? Tidak, jamaah. Berjuang mereka, bergelut mereka, berlomba mereka. Itu untuk mendapatkan satu apa yang diharapkan. Lalu bagaimana para pencari surga, para perindu surga? Santai-santai, leyeh-leyeh. Ini yang kedua, yang menyebabkan seseorang terlantar di bulan Ramadan. Tidak punya skedul yang baku. Yang ketiga, lupa dengan urusan hati. Kita membaca Quran, apa tujuannya? Kita sholat tarawih, apa tujuannya? Ada yang enggak yang kita cari? Ketika kita rukuk, ketika kita sujud, ada enggak yang kita harapkan? Dan pertanyaan yang paling mendasar, Pak, apakah kita tinggalkan rumah lalu datang ke masjid ini menjadi orang-orang yang merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau sekedar untuk melaksanakan kewajiban saja? Beda. Orang yang datang sebagai orang yang mencari kebutuhan dengan orang yang tidak butuh, niku beda. Makanya saya pernah guyon,
doanya orang yang banyak uang jelas berbeda dengan doa orang yang banyak utang. Beda napa mboten? Orang berdoa banyak uang dan orang berdoa karena banyak utang. Lebih kuat mana, Pak? Lebih kuat mana? Kita datang kepada Allah, sudahkah memposisikan sebagai orang yang butuh? Sujud kita, tunjukkan kita yang butuh kepada Allah. Lupa dengan urusan hati, ibadah tidak akan berkualitas. Yang keempat, memasuki Ramadan dengan membawa dosa-dosa sebelumnya. Masya Allah. Ketika kita memasuki Ramadan, dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah. Kita lupa tidak membersihkan diri. Kita lupa dengan dosa-dosa kita. Dan itu yang menyebabkan kenapa di bulan Ramadan kita bermalas-malasan. Kita enggan setiap melakukan kebaikan mengalami kesulitan. Kemungkinan dosa-dosa kita yang menghalanginya. Oleh karena itu solusinya perbanyak istighfar sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Terakhir, orang-orang yang terlantar di bulan Ramadan adalah orang-orang la yu'thirunal akhirah. Orang-orang yang tidak mengutamakan akhirat. Orang-orang yang tidak memprioritaskan akhirat. Kalau kita tidak menjadikan akhirat itu tujuan kita dan kita terjebak dengan pernik-perniknya dunia ini, tidak akan mungkin ibadah kita ini berkualitas. Semoga sedikit yang bisa kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ayo kita manfaatkan Ramadan sebagai jalan untuk mendapatkan surga yang betul-betul kita impikan. Dan semoga amal-amal ibadah yang kita lakukan diangkat oleh Allah sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jami'an